Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh cuaca atau iklim terhadap ternak. Perkenalkan, nama saya Yuga Biantara, NPM 18820026 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap ternak. Produktivitas ternak itu merupakan fungsi dari faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik menentukan kemampuan produksi, sedangkan lingkungan merupakan pendukung supaya ternak mampu berproduksi sesuai dengan kemampuannya. Adapun faktor lingkungan itu seperti pakan, pengelolaan, perkandangan, penyakit, dan faktor iklim baik mikro maupun makro. Iklim makro dan mikro dapat berpengaruh langsung terhadap penampilan produktivitas ternak. Lalu pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh tidak langsung itu contohnya seperti ketersediaan pakan, tingginya serat kasar, dan penyakit. Dan pengaruh langsung itu adalah stres panas atau dingin yang dapat berakibat terhadap penurunan produksi dan reproduksi ternak. Iklim mikro sebagai keadaan iklim daerah yang terlindungi merupakan interaksi berbagai faktor iklim di suatu lokasi yang spesifik atau keadaan iklim di sekitar ternak di mana ternak berada. Ada 4 faktor iklim utama yang berinteraksi, yaitu suhu udara, kelembapan, radiasi matahari, dan kecepatan angin. Yang pertama itu suhu udara. Suhu lingkungan merupakan sebuah ukuran dari intensitas panas yang biasa ditunjukkan dalam derajat Celcius. Lalu yang kedua, kelembapan udara adalah jumlah uap air yang ada di udara. Kelembapan akan mempengaruhi jumlah panas yang dikeluarkan melalui jalur evaporasi dari permukaan kulit dan saluran pernafasan. Selanjutnya, radiasi matahari. Radiasi matahari itu yang berperan dalam proses fisiologi ternak, yaitu meliputi ultraviolet, sinar tampak, dan sinar inframerah. Radiasi matahari itu memiliki 2 sumber, yaitu radiasi langsung dan pantulan radiasi bumi. Lalu setelah itu ada angin. Angin adalah penggerakan massa udara disebabkan perbedaan tekanan. Massa yang bergerak menyebabkan energi yang di dalamnya berkurang. Akibat suhu lingkungan menjadi lebih rendah. Lalu pergerakan udara atau angin itu penting dalam proses pemindahan panas antara ternak dan lingkungan melalui konveksi dan evaporasi. Keseimbangan panas. Pengaturan keseimbangan panas merupakan upaya ternak untuk mempertahankan suhu tubuh agar relatif konstan terhadap perubahan lingkungan yang berlebihan. Upaya untuk mempertahankan suhu tubuh tersebut merupakan keseimbangan panas antara produksi panas dan pelepas panas. Selanjutnya, pengaturan suhu tubuh ternak. Pengaturan suhu tubuh merupakan itu penggabungan fungsi dari organ tubuh yang saling berhubungan. Di mamalia itu terdapat 2 sensor, yaitu sensor panas dan sensor dingin yang berbeda tempat pada jaringan sekeliling atau penerima di luar dan jaringan inti penerima di dalam dari tubuh. Isyarat yang diterima dikirim ke sistem syaraf pusat, kemudian dikirim ke syaraf motorik yang mengatur pengeluaran panas dan produksi panas untuk dilanjutkan ke jantung, paru-paru, dan seluruh tubuh. Jika suhu lingkungan panas, maka terjadi peningkatan denyut jantung dan frekuensi pernafasan, sehingga panas tubuh langsung diedarkan darah ke permukaan kulit untuk dikeluarkan secara radiasi, konveksi, dan konduksi, maupun evaporasi. Itu pun sebaliknya, jika suhu lingkungan dingin, maka produksi panas akan digunakan untuk menjadi keseimbangan panas tubuh supaya suhu tubuh tidak menurun. Jadi makin kecil perbedaan suhu tubuh sapi dengan suhu lingkungan, makin kecil kecepatan radiasi, konveksi, dan konduktor kalor dari tubuh sapi. Kalau tidak dikeluarkan lewat proses tersebut, maka akan dikeluarkan lewat proses evaporasi melalui keringat dan pertukaran panas pada saluran pernafasan. Akibatnya terjadi kenaikan frekuensi denyut jantung dan frekuensi pernafasan. Apabila perbedaan besar atau suhu lingkungan dingin, kecepatan radiasi, konveksi, dan konduktor kalor besar. Akibatnya, proses metabolisme dalam tubuh sapi makin kuat untuk menahan radiasi, konveksi, dan konduksi kalor yang berlebihan. Dalam kondisi ini, evaporasi lewat keringat dan pernafasan sangat rendah. Jadi, apabila perbedaan suhu tubuh dan lingkungan makin besar akan mengakibatkan peningkatan proses metabolisme dan akan menurunkan produksi susu ataupun pertambahan berat badan. Lanjutnya itu produksi panas pada ternak. Panas pada ternak itu dihasilkan dari dalam tubuh, dikenal dengan produksi panas. Produksi panas ini merupakan hasil aktivitas metabolisme dari makanan dan kegiatan-kegiatan otot.
Besarnya produksi panas ini sangat dipengaruhi pula oleh tingkah laku, jumlah konsumsi pakan, dan suhu lingkungan laktasi, pertumbuhan, serta kebuntingan. Lalu pelepasan panas pada ternak. Untuk dapat mempertahankan suhu tubuh, maka ternak harus membuang hasil produksi panas dari dalam tubuhnya. Secara umum, proses pelepasan panas ini dapat melalui jalur evaporasi dan jalur sensibel. Jalur evaporasi itu apa sih? Jalur evaporasi itu dapat terjadi melalui penguapan dari permukaan kulit dengan keringat, pertukaran panas melalui saluran pernafasan. Lalu jalur sensibel itu dapat terjadi secara radiasi, konduksi, dan konveksi. Pada suhu udara yang tinggi, jalur utama pelepasan panas akan terjadi melalui jalur evaporasi, sedangkan pada suhu rendah akan melalui radiasi, konduksi, dan konveksi. Selanjutnya itu ada pengaruh yang timbul oleh cekaman panas. Ini pengaruhnya terhadap ternak. Yang pertama, menurunnya nafsu makan, meningkatnya konsumsi minum, perubahan tingkat metabolisme, meningkatnya panas melalui penguapan, meningkatnya tingkat respirasi, perubahan konsentrasi hormon dalam darah, meningkatnya temperatur tubuh, meningkatnya denyut jantung, serta perubahan tingkah laku. Untuk manipulasi lingkungan untuk meningkatkan produktivitas ternak itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan, seperti apabila hewan dilindungi dari lingkungan pencekaman, maka laju pertumbuhan reproduksi itu pun akan meningkat. Salah satu caranya itu untuk manipulasi lingkungan adalah membuat naungan untuk ternak atau berteduh, karena saat intensitas radiasi maksimum aktivitas termoregulasi ternak mencapai maksimum. Lalu pengaruh penganginan pada ternak. Angin dapat mengurangi panas secara evaporasi maupun sensibel. Air merupakan media pendingin yang baik karena mempunyai kapasitas panas dan panas laten yang tinggi untuk penguapan. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya berikan dapat diterima dengan baik dan dapat dijadikan pelajaran oleh teman-teman atau saudara-saudara sekalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.